kesusahan, Mbak. Karena kami udah nggak punya tempat tinggal. Semuanya habis kebakar, Mbak. Iya, Mbak Rani. Jadinya kalian tinggal di rumah kakak kamu? Iya, Mbak. Kakak saya ngizinin kita untuk tinggal sementara di sana. Tapi ternyata kakak ipar saya nggak terima, Mbak. Oh, memangnya kenapa, Mbak? Kamu yang sabar ya. Untuk urusan rumah tinggal kamu gak usah khawatir. Untuk sementara kamu tinggal di sini dulu, ya. Sampai renovasi rumah kamu selesai. Gak usah sungkan, anggap aja ini rumah kamu, ya. Mas kamu serius? Nyuruh mereka tinggal di sini? Citra, kamu ngerti gak sih? Mereka ini dalam keadaan kena musibah. Masa kamu tega membiarkan mereka tidur di jalan? Mas, kita kan juga punya banyak kebutuhan. Lagian rumah ini juga bukan kos-kosan, Mas. Nggak bisa dong, Mas, tunggu mereka lagi. Kita ngobrol jalan. Sebentar ya. Kamu kenapa sih? Kamu yang kenapa, Mas? Enak aja nyuruh mereka tinggal di sini tanpa ngomong dulu sama aku. Setiap kali mereka ada masalah, selalu kamu yang repot. Sampai kapan, Mas? Ya aku ngerti, tapi kan ini situasinya beda sayang. Mereka lagi kena musibah. Dan aku juga sudah nyuruh tukang untuk renovasi rumah Rani. Rumah itu adalah rumah warisan orang tua aku juga. Oh, jadi sekarang kamu mau urusin rumah warisan juga? Udah tahu mereka nggak becus jaga rumah. Terus kamu kasih modal lagi? Kamu ngerti nggak? Sekarang itu mereka lagi kena musibah. Dan gak semua orang bisa seberuntung kamu, Citra. Udah Mas, kita menunggu aja yuk, kita ngontrak. Gimana sih ya? Oh, udah bener di sini. Nggak enak, Mas. Ya maaf ya, kamu udah dengar semuanya ya. Mas, aku nggak enak Mas kalau ngerepotin Mas David terus. Aku lebih baik pinjam uang buat ngontrak rumah. Kamu ngapain ngontrak sih? Hah? Ini kan rumah kamu juga. Lagian juga di sini masih banyak kamar yang kosong, ya? Tapi Mas, bagaimana dengan Mbak Citra? Kamu nggak usah mikirin Mbak Citra. Nanti Mas kasih modal usaha buat kamu, biar kamu bisa dagang lagi. Pokoknya kamu harus jualan, ya? Tapi aku nggak enak Mas. Udah, nggak usah pikirin. Ayo, masuk. Ayo, Bagas. Ayo. Silakan kamu pilih kamar yang kamu mau ya. Di sana, silakan. Wah, hebat ya. Rumah nggak ada, tinggal nebeng, modal usaha minta. Citra. Jaga omongan kamu. Aku cuma ngomong yang sejujurnya aja kok. Mas, aku beneran gak enak deh Mas. Aku ngontrak aja deh. Udah nggak apa-apa, kamu nggak usah dengerin omongan dia ya. Kamu kan itu keluarga aku. Udah kamu tinggal di sini aja, ya. Yuk, sekarang kalian istirahat ya. Ayo, Bagas. Ayo, udah, ayo, masuk. Awalnya saya kira tinggal di rumah kakak saya menjadi awal yang baru buat hidup saya, Mbak. Tapi malah menjadi tempat yang paling menyakitkan dalam hidup saya, Mbak. Menyakitkan, Mbak Rani? Kok kamu bisa bilang menyakitkan? Namanya ada kejadian apa? Saya nggak nyangka kakak ipar saya bisa sejahat itu, Mbak. Setiap harinya saya merasa seperti orang asing di sana, Mbak. Hati-hati Mas. Ran, Bagas. Ya Mas. Uang untuk buka toko sembako sudah aku transfer ke rekening kamu ya. Dan saya juga sudah panggilkan tukang untuk renovasi rumah kamu. Iya Mas, makasih ya Mas. Maaf kalau aku banyak nyusahin. Iya Mas, makasih banyak ya. Aku janji aku akan kelola uang ini dengan baik. Ya Ran ya? Iya Bagas, saya juga minta tolong selama saya di luar negeri, tolong kamu jagain Citra ya. Antar kemana aja dia mau. Saya senang kalau kamu bisa bantuin ya. Siap Mas, semuanya akan aku urus dengan baik. Ya, Ran, kamu juga ya. Jaga diri baik-baik. Iya Mas, Mas juga hati-hati ya. Iya. Hati-hati ya. Jangan sampai ketipu sama orang yang pura-pura baik. Iya sayang, tenang aja ya. Ya Mas.
Hati ya Mas ya. Jalan dulu ya sayang ya. Ayo. Hati Mas. Aku jalan dulu ya. Kamu jaga diri baik-baik. Iya, kalian juga hati-hati. Ya, Assalamualaikum. Salam. Sini kamu. Mbak, Sini kamu. Mbak kenapa sih Mbak narik-narik tangan aku? Kamu gak usah banyak alasan deh. Kamu mau sampai kapan manfaatin kebodohan suami aku? Aku juga sebenarnya nggak enak. Aku nggak mau Mbak minta terus-terusan minta tolong. Heh, tutup mulut kamu ya. Kalau emang kamu punya harga diri, harusnya kamu udah pergi dari kemarin tahu. Tapi Mbak, Udah. Gak usah banyak omong ya. Daripada kamu duduk-duduk di sini, gak jelas, mendingan kamu bersih-bersih rumah. Ya? Kamu denger ya? Kamu ini cuma numpang di sini. Jadi, kamu harus nurut sama yang punya rumah. Mbak mau kemana? Aku mau shopping. Aku mau ngabisin uang suami aku yang katanya buat modal usaha kalian. Nanti pas aku pulang, rumah harus udah bersih. Ngerti? Saya cuma bisa pasrah, Pak. Karena biar bagaimanapun, saya cuma numpang di rumah kakak saya. Mbak Rani, ini pasti berat sekali buat kamu, Mbak. Tapi kamu kuat, Mbak. Kamu hebat. Boleh, Mbak, kamu ceritakan apa yang terjadi selanjutnya? Awalnya saya pikir semuanya pelan-pelan membaik, Pak. Aduh, Mas Bagas kemana ya? Aku nggak bisa dihubungin. Ya ampun, Mas Bagas. Mas, kamu dari mana aja sih Mas? Aku teleponin nggak bisa. Aku tuh khawatir loh Mas. Pesawatnya Mas David itu delay, makanya kita nunggu lama di bandara. HP gue juga mati, lowbat.